Selamat sore Pak Henry dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Novitasari, lalu teman saya Yulita, Michelle, Mariana, Sulistia, Daniel, Nathanael, Abednego, Ivilius, dan Dio. Kami akan membahas chapter 20, yaitu mengenai pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem. Karena kita hidup di dunia yang sangat kompetitif dan selalu berubah, maka pada waktu tertentu, sebagian besar perusahaan akan meningkatkan atau mengganti sistem informasinya. Berikut adalah faktor yang menyebabkan perusahaan mengubah sistem informasinya. Yang pertama, perubahan pada kebutuhan pengguna atau bisnis. Kompetisi pertumbuhan bisnis yang meningkat atau peraturan-peraturan baru dapat mengubah struktur dan tujuan sebuah perusahaan. Agar tetap responsif, maka sistem harus dirubah. Yang kedua, perubahan teknologi. Dengan kemajuan dan semakin murahnya teknologi, sejumlah perusahaan dapat menggunakan teknologi baru untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, peningkatan proses bisnis. Banyak perusahaan mengubah sistem mereka untuk meningkatkan proses bisnis yang tidak efisien. Contohnya, produsen perlengkapan kantor memproses pesanan pelanggan dari telepon hingga 2 hari karena harus mengakses 3 sistem yang terpisah, sedangkan sistem baru hanya memerlukan 3 menit. Yang keempat, keunggulan kompetitif. Perusahaan berinvestasi besar dalam teknologi untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kecepatan informasi, meningkatkan produk atau jasa, menurunkan biaya, serta menghasilkan keunggulan kompetitif lainnya. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Sistem informasi secara otomatis dapat mengurangi waktu kinerja dan menghasilkan pegawai-pegawai dengan pengetahuan khusus. Contohnya, perusahaan mengganti staf sistem informasinya dengan sebuah sistem yang secara signifikan dapat bekerja lebih baik dari yang lama. Yang keenam, integrasi sistem. Menggabungkan sistem yang tidak sesuai untuk menghapus ketidaksesuaian dan memperkuat database. Contohnya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mencoba mengintegrasikan lebih dari 700 sistem terpisah. Yang ketujuh, umur sistem dan kebutuhan penggantian. Semakin lama umur sistem dan update selama berkali-kali menjadikan sistem kurang stabil dan lama-kelamaan perlu untuk diganti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada sistem development. Bagian ini akan membahas tentang siklus hidup pengembangan sistem dan orang-orang yang terlibat dalam sistem pengembangan. The System Development Life Cycle. Anne Christie meminta manajer pengembangan sistem untuk menjelaskan proses software smart yang digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem baru. Dia menggambarkan siklus hidup pengembangan sistem 5 langkah yang ditunjukkan pada figur 20/1 dan dengan singkat dijelaskan di sini. Gambar ini adalah figur 20/1, membahas tentang the system development life cycle yang akan dibahas di slide berikutnya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sistem analisis. Langkah pertama dalam pengembangan sistem adalah analisis sistem, di mana informasi yang diperlukan untuk membeli, mengembangkan, atau memodifikasi suatu sistem dikumpulkan. Nah, bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan nih. Ada apa aja sih yang termasuk dalam bagian perencanaan? Misalnya ada alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Di sistem analisis terdapat beberapa item. Yang pertama, melakukan penyelidikan awal. Kenapa sih harus dilakukan penyelidikan awal? Supaya penggunaan sumber daya terbatas menjadi lebih baik. Lalu, permintaan pengembangan dipindai dan dapat diprioritaskan. Yang kedua ada melakukan survei sistem. Jika sebuah keputusan dibuat untuk maju, sifat dan cakupan dari proyek yang diajukan diidentifikasi. Sistem yang saat ini digunakan di survei untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, serta kelayakan atas proyek yang diajukan ditentukan. Yang ketiga ada melakukan studi kelayakan. Jika proyek yang diajukan layak, kebutuhan informasi para pengguna, sistem, dan manajer
disertifikasi, dan didokumentasikan. Contohnya itu adalah dengan melakukan analisis pengujian kelayakan. Nah, ada apa aja sih analisis pengujian kelayakan tersebut? Yang pertama ada kelayakan ekonomi, kelayakan teknis, kelayakan hukum, kelayakan penjadwalan, dan kelayakan operasional. Yang keempat ada menentukan kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Kebutuhan ini digunakan untuk mengembangkan dan mendokumentasikan persyaratan sistem yang digunakan untuk memilih atau mengembangkan sebuah sistem baru. Yang dimaksud dengan persyaratan sistem itu sendiri adalah apa yang harus dihasilkan sebagai output dan input apa yang diperlukan untuk menghasilkan output tersebut. Yang kelima ada memberi persyaratan sistem. Sebuah laporan analisis sistem disiapkan dan dikirim ke panitia pengarah sistem informasi. Laporan analisis sistem pada umumnya membahas tentang solusi-solusi alternatif dari permasalahan yang dihadapi. Contohnya itu, tim mengajukan beberapa solusi yang memiliki peluang untuk diterapkan. Solusi yang dimaksud bisa berbentuk suatu perubahan kecil, perubahan besar, dan penggantian total dari sistem yang ada. Oke, selanjutnya ada konseptual design. Selama desain konseptual, perusahaan memutuskan bagaimana memenuhi kebutuhan pengguna. Yang pertama ada mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain. Contohnya itu adalah membeli perangkat lunak, mengembangkannya di rumah, atau mengalihdayakan pengembangan sistem outsourcing untuk orang lain. Yang kedua, mengembangkan spesifikasi desain. Maksudnya apa sih? Nah, spesifikasi terperinci yang menguraikan apa yang harus dicapai sistem dan bagaimana sistem itu dikontrol dan dikembangkan. Yang ketiga, ada memberi persyaratan desain konseptual. Fase ini selesai ketika persyaratan desain konseptual dikomunikasikan ke panitia pengarah sistem informasi. Habis sistem analisis, terus tadi ada konseptual design, nah sekarang ada physical design. Selama desain fisik, perusahaan menerjemahkan persyaratan desain konseptual yang luas dan berorientasi pengguna ke dalam spesifikasi terperinci yang digunakan untuk mengkode dan menguji komputer program, mendesain input dan output dokumen, membuat file dan database, mengembangkan prosedur, dan membangun kontrol ke dalam sistem baru. Fase ini selesai ketika hasil fisik desain sistem dikomunikasikan kepada kepanitia pengarah sistem informasi. Yang keempat ada implementation and conversion. Semua elemen dan aktivitas sistem tersebut datang bersama-sama dalam fase implementasi dan konversi. Sebuah rencana implementasi dan konversi dikembangkan dan diikuti. Perangkat keras dan perangkat lunak baru diinstal dan diuji. Lalu karyawan-karyawan yang direkrut dan dilatih atau yang sudah ada direlokasi. Dan prosedur pemrosesan diuji dan dimodifikasi. Standar pengendalian bagi sistem baru tersebut ditetapkan dan dokumentasi sistem dilengkapi. Organisasi mengkonversi ke sistem baru dan membongkar sistem yang lama, membuat penyesuaian yang diperlukan, dan melakukan sebuah tinjauan setelah implementasi untuk mendeteksi dan memperbaiki kekurangan desain. Ketika sistem operasional disampaikan, pengembangan sistem selesai. Laporan akhir disiapkan dan dikirim ke panitia pengarah sistem informasi. Lalu yang terakhir ada operation and maintenance. Selama operasi dan pemeliharaan, sistem baru tersebut secara periodik ditinjau dan dimodifikasi, dibuat saat beberapa masalah timbul atau saat kebutuhan baru terlihat jelas.
Jika terjadi modifikasi besar-besaran atau perubahan sistem dalam tahap ini, maka proses akan kembali ke tahap pertama. Selanjutnya ada deployers. Sejumlah orang harus bekerja sama untuk berhasil mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah accounting information system dengan sukses. Nah, di deployers tadi juga ada beberapa item nih. Yang pertama ada manajemen. Peran pengembangan sistem terpenting dari manajemen adalah untuk ditekankan pentingnya melibatkan pengguna dalam proses. Yang kedua, untuk memberikan dukungan dan dorongan proyek pengembangan. Yang ketiga, untuk menyelaraskan sistem dengan strategi perusahaan. Manajemen pengguna menentukan informasi persyaratan, membantu analisis dengan perkiraan biaya dan manfaat, menugaskan staf untuk pengembangan proyek, dan mengalokasikan dana untuk pengembangan dan operasi. Nah, selanjutnya ada user. Pengguna Accounting Information System mengkomunikasikan kebutuhan informasi yang dibutuhkan ke pengembang sistem, seperti para anggota tim pengembangan atau panitia pengarah. Mereka membantu mengelola pengembangan sistem. Seperti yang diminta, para akuntan membantu mendesain, menguji, dan mengaudit pengendalian agar memastikan pengolahan data yang tepat dan lengkap. Nah, di sini juga ada Information System Steering Committee. Sebuah sistem informasi tingkat eksekutif, komite pengarah merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi. Contoh panitia tersebut terdiri dari tingkat tinggi manajemen, seperti pengontrol dan sistem, dan manajemen departemen pengguna. Selain itu, komite pengarah menetapkan kebijakan accounting information system. Nah, ada apa aja sih? Memastikan partisipasi, bimbingan, dan manajemen puncak kontrol, lalu memfasilitasi koordinasi dan integrasi kegiatan sistem. Oke, yang terakhir ada Project Development Team. Setiap proyek pengembangan memiliki tim analis sistem dan spesialis sistem, manajer, akuntan, dan pengguna untuk memandu pengembangannya. Anggota tim merencanakan setiap proyek, memantau untuk memastikan penyelesaian tepat waktu dan hemat biaya, memastikan pertimbangan yang tepat diberikan kepada elemen manusia, dan komunikasikan status proyek pada manajemen puncak dan komite pengarah. Nah, mereka juga harus sering berkomunikasi secara teratur dengan para pengguna dan mengadakan pertemuan rutin untuk mempertimbangkan ide dan mendiskusikan kemajuan sehingga tidak ada kejadian-kejadian tak terduga sebelum penyelesaian proyek. Pendekatan tim juga biasanya dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan mempermudah penerimaan dari pengguna atas sistem tersebut. Sistem, yaitu seseorang yang membantu pengguna atau user dalam menentukan kebutuhan informasinya. Juga mempelajari sistem yang ada serta dapat mendesain sistem baru dan juga menyiapkan spesifikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada pemrogram komputer, yaitu adalah seseorang yang membuat dan menguji program menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh analis dan memodifikasi serta merawat program komputer.
Ada analisa kelayakan. Studi kelayakan disiapkan selama analisis sistem dan perbaruan yang diperlukan selama SDLC. Cakupannya bervariasi bagi sebuah sistem berskala besar. Biasanya sangat luas. Sementara itu, Blue Cross atau Blue Sheet di Massachusetts ini memiliki harapan yang tinggi terhadap sistem informasi terbaru dari mereka. Setelah menunggu selama 6 tahun dan sudah menghabiskan uang sebesar 120 juta US dollar, tetap saja proyek sistem 21 ini masih mengalami keterlambatan jadwal dan menghabiskan biaya yang sangat banyak. Salah satu alasan keterlambatan itu karena Blue Cross ini mempekerjakan kontraktor independen untuk mengembangkan perangkat lunak tersebut. Namun, mereka lalai dalam menunjuk orang dari dalam perusahaan untuk mengordinasi dan mengelola proyek tersebut. Tidak ada satupun manajemen yang membuat set prioritas yang kuat mengenai elemen-elemen dasar dan rangkaian pengembangan aplikasi. Selanjutnya, ada 5 aspek penting untuk dipertimbangkan selama melakukan studi kelayakan. Yang pertama itu ada kelayakan ekonomi. Itu menentukan apakah manfaat sistem tersebut mendukung waktu, uang, dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Lalu yang kedua ada kelayakan teknis. Itu menentukan apakah sistem yang diajukan dapat dikembangkan dengan teknologi yang tersedia. Yang ketiga ada kelayakan hukum. Menentukan apakah sistem yang diajukan akan mematuhi seluruh hukum negara dan negara bagian yang berlaku. Regulasinya itu pihaknya secara administratif dan kewajiban kontraktual. Lalu yang keempat ada kelayakan penjadwalan. Itu menentukan apakah sistem yang diajukan dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam waktu yang dialokasikan. Yang terakhir ada kelayakan operasional. Maksudnya itu menentukan apakah organisasi memiliki akses ke orang-orang yang dapat mendesain, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem yang diajukan, dan apakah para pegawai tersebut menggunakan sistem tersebut. Selanjutnya ada penganggaran modal, menghitung kelayakan ekonomi. Selama desain sistem, pendekatan-pendekatan alternatif untuk memenuhi persyaratan sistem dikembangkan. Saking seringnya, perusahaan terlalu banyak menghabiskan uang untuk teknologi karena biaya TI dan pemberian imbalannya tidak diukur dan dievaluasi seperti investasi korporasi lain. Banyak organisasi yang saat ini menggunakan teknik pengambilan atas investasi penganggaran modal untuk mengevaluasi manfaat ekonomi atas alternatif. Dalam sebuah model penganggaran modal, manfaat dan biaya diestimasikan dan dibandingkan untuk menentukan apakah sistem tersebut bermanfaat biaya. Kemudian ada 3 teknik penganggaran modal yang paling umum digunakan. Yang pertama itu ada payback period. Maksudnya itu jumlah tahun yang diperlukan agar tabungan bersih menyamai biaya investasi awalnya. Proyek dengan payback period ini paling pendek biasanya yang paling sering dipilih. Lalu yang kedua ada net present value. Itu seluruh arus kas masa depan yang diestimasikan didiskontokan kembali ke masa sekarang menggunakan tingkat diskonto yang merefleksikan nilai waktu uang. Biaya pengeluaran awal dikurangkan dari arus kas didiskontokan untuk mendapatkan nilai sekarang bersih. NPV positif ini mengindikasikan alternatif tersebut layak secara ekonomis. Lalu yang terakhir ada internal rate of return. Itu adalah tingkat bunga efektif yang menghasilkan NPV-nya jadi 0. IRR ini sebuah proyek dibandingkan dengan tingkat keberterimaan minimum untuk menentukan penerimaan atau penolakan.
perilaku perubahan. Individu yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem adalah agen perubahan yang secara berkelanjutan dihadapkan dengan perlawanan terhadap perubahan. Aspek perilaku perubahan sangatlah krusial, karena sistem terbaik akan gagal tanpa dukungan dari orang-orang yang ia layani. Organisasi harus sensitif serta memperhatikan perasaan dan reaksi orang-orang yang dipengaruhi oleh perubahan. Mengapa masalah perilaku terjadi? Pandangan individu atas perubahan, entah baik atau buruk, biasanya bergantung pada bagaimana individu tersebut secara pribadi terpengaruh oleh perubahan. Manajemen memandang perubahan secara positif jika meningkatkan laba atau mengurangi biaya. Para pegawai memandang perubahan sama buruknya jika pekerjaan mereka dihentikan atau terpengaruh dengan buruk. Untuk meminimalkan reaksi pelaku yang tidak baik, seseorang harus memahami mengapa perlawanan terjadi. Berikut adalah beberapa faktornya. Ketakutan. Orang-orang yang menakuti ketidaktahuan, kehilangan pekerjaan, kehilangan respek atau status, kegagalan, teknologi, otomatisasi, serta ketidakpastian yang menyertai perubahan. Dukungan manajemen puncak. Para pegawai yang merasakan kurangnya dukungan manajemen puncak terhadap perubahan bertanya-tanya, mengapa mereka harus mendukungnya? Pengalaman dengan perubahan sebelumnya. Para pegawai yang memiliki pengalaman buruk dengan perubahan sebelumnya akan lebih enggan untuk bekerja sama. Komunikasi. Para pegawai yang tidak mungkin mendukung sebuah perubahan kecuali diberi penjelasan tentang adanya perubahan. Sifat perubahan yang mengganggu. Permintaan untuk informasi dan wawancara mengganggu dapat menempatkan beban tambahan bagi orang-orang, menyebabkan perasaan negatif terhadap perubahan yang mendesak mereka. Cara perubahan diperkenalkan. Perlawanan biasanya merupakan sebuah reaksi terhadap metode-metode dalam memulai perubahan dibandingkan perubahan itu sendiri. Bias dan emosi. Orang-orang dengan kelekatan ekonomi, tugas-tugas atau rekan kerja mungkin tidak ingin berubah jika elemen-elemen tersebut dipengaruhi. Karakteristik dan latar belakang pribadi. Secara umum, semakin muda dan semakin tingginya pendidikan seseorang, mereka akan lebih cenderung untuk menerima perubahan. Demikian juga semakin nyaman orang-orang dengan teknologi, semakin berkurang kecenderungan mereka untuk melawan perubahan. Bagaimana orang-orang menentang perubahan? Masalah perilaku dimulai ketika orang-orang menemukan sebuah perubahan yang sedang dipertimbangkan. Perlawanan awal biasanya keras, ditunjukkan dengan kegagalan untuk memberi para pengembang informasi, kelambanan atau kinerja di bawah standar. Masalah perilaku paling banyak biasanya terjadi ketika sistem baru diimplementasikan dan perubahan menjadi sebuah kenyataan. Perlawanan biasanya berupa salah satu dari ketiga bentuk ini. Yang pertama adalah agresi. Agresi adalah perilaku yang menghancurkan, melumpuhkan, atau melemahkan efektivitas sistem, seperti peningkatan tingkat kesalahan, gangguan, atau sabotase yang disengaja. Yang kedua adalah proyeksi. Proyeksi adalah menyalahkan sistem baru atas semua kesalahan yang terjadi. Yang ketiga adalah penghindaran. Penghindaran adalah mengabaikan sia baru dengan harapan agar masalah sistem akan segera pergi. Mencegah masalah perilaku. Unsur manusia biasanya merupakan masalah paling signifikan yang dihadapi sebuah perusahaan dalam mengimplementasikan sebuah sistem. Dapat ditingkatkan dengan mengamati paduan sebagai berikut. Yang pertama adalah memperoleh dukungan manajemen. Tunjuk seorang pendukung yang dapat menyediakan sumber daya dan memotivasi yang lain untuk membantu dan bekerja sama dengan pengembangan sistem. Lalu memenuhi kebutuhan pengguna. Sangat penting agar sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu ada melibatkan pengguna. Mereka yang terpengaruh oleh sistem harus berpartisipasi dalam pengembangan dengan memberi saran dan membantu membuat keputusan untuk menghindari kesalahpahaman. Para pengguna sebaiknya diberitahu saran mana yang digunakan dan bagaimana menjalankannya, serta mana yang tidak digunakan dan mengapa.
Partisipasi adalah peningkatan ego, menantang, dan pada dasarnya memuaskan para pengguna yang berpartisipasi dalam pengembangan memiliki pengetahuan lebih banyak, lebih terlatih, dan berkomitmen untuk menggunakan sistem tersebut. Lalu ada menghilangkan ketakutan dan menekankan peluang-peluang baru. Para pengguna sangat tertarik dengan bagaimana perubahan sistem mempengaruhi mereka secara personal. Menempatkan perhatian mereka dan memberikan jaminan seluas mungkin bahwa hilangnya pekerjaan dan peralihan tanggung jawab tidak akan terjadi. Contohnya melalui relokasi, pengurangan, dan pensiun dini. Jika pegawai diberhentikan, sediakan uang pesangon dan jasa berhentian. Ditekankan bahwa sistem dapat memberikan peluang-peluang kemajuan dan kepuasan kerja yang lebih besar karena pekerjaan menjadi lebih menarik dan menantang. Lalu ada menghindari emosionalisme. Ketika logika beradu dengan emosi, logika jarang dapat diharapkan. Isu-isu emosional harus dapat diredam, ditangani dengan perilaku non-konfrontasional atau dikesampingkan. Lalu ada juga memberikan pelatihan. Penggunaan dan dukungan yang efektif tidak akan mungkin apabila para pengguna tidak memahami sistem tersebut. Kebutuhan akan pelatihan bagi pengguna sering diremehkan. Lalu berikutnya, memeriksa ulang evaluasi kerja. Standar dan kriteria kinerja harus dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa standar dan kriteria tersebut sesuai dengan sistem yang baru. Lalu ada menjalin lini komunikasi yang terbuka. Siapapun yang terpengaruh oleh pengembangan sistem harus memiliki sikap percaya dan dapat bekerja sama. Jika para pegawai menjadi sulit bekerja sama, akan sulit untuk mengubah sikapnya dan mengimplementasikan sistem. Segera mungkin para pegawai harus diberitahu perubahan apa yang dibuat dan mengapa, serta ditunjukkan bagaimana sistem baru tersebut menguntungkan mereka. Tindakan tersebut membantu para pegawai memihak upaya perusahaan dan membuat mereka merasa bahwa mereka adalah pemain kunci dalam tujuan dan rencana masa depan perusahaan. Selain itu, komunikasi terbuka juga membantu mencegah rumor dan kesalahpahaman. Para pegawai harus diberitahu siapa yang dapat mereka hubungi jika mereka memiliki pertanyaan atau kekhawatiran. Lalu ada menguji sistem. Sistem tersebut harusnya diuji dengan tepat sebelum mengimplementasikan untuk meminimalkan kesan buruk mereka awal. Lalu ada menjaga agar sistem tetap sederhana dan perlakukan sistem seperti manusia. Hindari sistem rumit yang menyebabkan perubahan radikal. Buat perubahan sesederhana mungkin dengan menyesuaikan terhadap prosedur-prosedur organisasi yang sudah ada. Sistem baru cenderung tidak diterima jika individu percaya bahwa komputer akan mengendalikan mereka atau telah merebut posisi mereka. Dan yang terakhir ada mengendalikan ekspektasi pengguna. Sebuah sistem dijual terlalu baik jika para pengguna memiliki ekspektasi yang tidak realistis atau kemampuan dan kinerjanya. Bersikap realistislah ketika menjelaskan manfaat sistem tersebut. Panduan-panduan tersebut memakan waktu dan mahal, sehingga para pekerja mungkin mengabaikannya untuk mempercepat pengembangan dan pemasangan sistem. Meski demikian, biasanya akan lebih mahal untuk memperbaiki masalah-masalah yang disebabkan karena tidak mengikuti panduan daripada upaya untuk mencegahnya. Analisis sistem. Ketika sebuah sistem baru atau peningkatan sistem dibutuhkan, sebuah permintaan untuk pengembangan sistem atau request for system development tertulis disiapkan. Permintaan tersebut menjelaskan masalah-masalah saat ini, alasan untuk perubahan, tujuan sistem yang diusulkan, serta manfaat dan biaya yang diantisipasi.
5 langkah dalam fase analisis dan tujuannya ditunjukkan pada figur di slide berikutnya. Langkah pertama adalah penyelidikan awal. Tujuannya adalah menyelidiki setiap aktivitas pengembangan untuk menjelaskan masalah guna diselesaikan, lalu membuat sebuah pemulaan penilaian kelayakan, serta menyiapkan sebuah proposal untuk menjalankan analisis sistem. Langkah kedua adalah survei sistem. Tujuannya mempelajari sistem saat ini untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana ia bekerja. Langkah ketiga adalah studi kelayakan. Tujuannya adalah mengembangkan sebuah analisis kelayakan yang lebih menyeluruh, terutama terkait biaya dan manfaat ekonomi. Langkah keempat, kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna, menentukan tujuan dan persyaratan sistem baru tersebut. Dan langkah yang terakhir adalah laporan analisis sistem. Tujuannya adalah menyediakan manajemen dengan temuan-temuan fase analisis. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, langkah pertama adalah penyelidikan awal. Penyelidikan awal atau initial investigation merupakan sebuah penyelidikan permulaan untuk menentukan apakah sebuah usulan sistem baru dibutuhkan dan layak. Ini juga berfungsi untuk menyaring permintaan atas pengembangan sistem. Contoh, terdapat seorang akuntan pemerintah yang bertanya kepada seorang konsultan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi akuntansi perusahaannya untuk menghasilkan informasi yang dia butuhkan terkait pengeluaran dana dan dana yang tersedia. Tetapi, penyelidikan menunjukkan bahwa sistem tersebut memberikan informasinya, hanya dia tidak dapat memahami laporan yang dia terima. Jadi, dari situ kita tahu bahwa masalah yang dirasakan bukanlah masalah yang sebenarnya. Dan dalam penyelidikan awal, biasanya juga menentukan kelangsungan sebuah proyek itu serta biaya dan manfaat permulaannya, dan harus merekomendasikan apakah akan memulai proyek seperti yang diusulkan, dimodifikasi atau mengabaikannya. Maka dari itu, dibutuhkan proposal untuk menjalankan analisis sistem tersebut. Karena proyek tersebut ditugasi sebuah prioritas dan ditambahkan ke rencana induk. Dari sini, kita bisa lihat proposal untuk melakukan analisis sistem itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu proposal untuk melakukan analisis sistem itu dari daftar isi kita bisa lihat di bab pertama ada rangkuman eksekutif, kedua permasalahan dan peluang sistem, ketiga tujuan dan sasaran dari sistem yang diusulkan, keempat ruang lingkup proyek, kelima biaya dan manfaat yang diantisipasi, keenam partisipan dalam proyek pengembangan, ke-7 tugas dan rencana kerja pengembangan sistem yang diusulkan, dan ke-8 ada rekomendasi. Setelah dari proposal untuk melakukan analisis sistem itu, maka kita akan berlanjut ke laporan survei sistem. Dari daftar isi kita bisa lihat di bab pertama sama-sama memiliki rangkuman eksekutif, dan yang kedua adalah lebih jelas mengenai tujuan dan sasaran sistem sendiri, permasalahan dan peluang sistem, operasi sistem saat ini yang terdiri dari kebijakan, prosedur, dan praktik yang mempengaruhi sistem, desain dan operasi sistem diinginkan dan aktual, pengguna sistem dan tanggung jawabnya, sistem output, input, dan penyimpanan data, pengendalian sistem, kekuatan, kelemahan, dan kendala sistem, serta biaya untuk mengoperasikan sistem, dan yang terakhir persyaratan penggunaan yang diidentifikasi.
dan lanjut ke laporan, setelah disurvei lanjut ke laporan analisis sistem. Bab 1 juga, bab 1 dan 2 dan 3 masih sama-sama membicarakan hal yang sama dari laporan survei sistem dan laporan yang sebelumnya. Yang keempatnya agak berbeda, yaitu lebih ke membahas tentang ruang lingkup proyek, hubungan proyek terhadap rencana sistem informasi strategis keseluruhan, operasi sistem saat ini, dan lain-lainnya. Bisa dibaca sampai akhir karena saya sudah cantumkan tabelnya di PPT ini. Nah, dari yang penyelidikan awal, kita masuk ke tahap 2, yaitu survei sistem. Di mana studi ekstensif dari SIA saat ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan pertama adalah mendapatkan pemahaman atas operasi, kebijakan, prosedur, dan arus informasi perusahaan yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan SIA, serta ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan personel. Yang kedua, membuat penilaian pendahuluan atas kebutuhan pemrosesan sekarang dan masa depan, serta juga menentukan luasan dan sifat perubahan yang dibutuhkan, mengembangkan hubungan kerja dengan para pengguna, dan membangun dukungan bagi SIA, mengumpulkan data yang mengidentifikasi kebutuhan pengguna, menjalankan analisis kelayakan, dan membuat rekomendasi untuk manajemen. Data mengenai SIA ini itu akan dikumpulkan dari para pegawai dan dokumentasi seperti organisasi dan manual prosedur lainnya. Sumber-sumber eksternal juga dapat didapat dari para konsultan, pelanggan, pemasok, asosiasi industri, serta badan pemerintah. Di tabel 20.4 itu terlihat bahwa keuntungan dan kerugian metode pengumpulan data. Jadi seperti kita tahu, ada 4 metode pengumpulan data yang masing-masing memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Yang pertama itu ada dengan metode wawancara. Dari segi keuntungan, kita bisa melihat bahwa dapat menjawab pertanyaan mengapa. Pewawancara dapat menggali dan menindaklanjuti pertanyaan dan dapat diklarifikasi. Kemudian, membangun hubungan yang positif dengan pihak yang diwawancara, dan membangun penerimaan dan dukungan bagi sistem baru. Sedangkan dari sisi kerugian, wawancara sendiri memakan waktu dan membutuhkan biaya yang mahal. Bias pribadi atas kepentingan sendiri mungkin juga menghasilkan informasi yang tidak tepat, karena pewawancara sendiri pun subjek yang diwawancara sendiri pun berasal dari perusahaan tersebut. Dan yang kedua, kita bisa lihat dari kuesioner, keuntungannya bisa anonim karena disebarkan secara bebas tanpa perlu menggunakan atau mencantumkan nama dari seseorang tersebut. Yang kedua, juga tidak memakan waktu karena hanya diberikan pertanyaan melalui tulisan dan memberikan rating tingkatan dari 1 sampai tingkatan 10 yang masing-masing berisi nilai yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga, juga tidak mahal. Keempat, menyediakan lebih banyak waktu untuk memikirkan respon. Kalau kerugiannya, kita bisa lihat bahwa tidak memberikan pertanyaan atau jawaban yang mendalam. Tidak dapat menindaklanjuti respon, pertanyaan tidak dapat diklarifikasi, tidak pribadi, atau tidak membangun hubungan
dari antara pekerja dan sulit dikembangkan, sering diabaikan atau dilengkapi dengan dibuat-buat. Yang ketiga adalah observasi. Dari segi keuntungan, dapat memverifikasi bagaimana sistem sesungguhnya bekerja, bukan bagaimana ia seharusnya bekerja, menghasilkan pemahaman yang lebih besar atas sistem. Dan kerugiannya memakan waktu, mahal, sulit untuk interpretasikan dengan tepat. Orang-orang yang diawasi juga mungkin mengubah perilaku. Dan yang terakhir adalah dokumentasi sistem, di mana menjelaskan bagaimana sistem itu harus bekerja. Formulir tertulis memfasilitasi tinjauan analisis. Nah, dari data tersebut itu merupakan keuntungan dari dokumentasi sistem. Sedangkan dari kerugiannya juga memakan waktu sama seperti saat observasi dan mungkin tidak tersedia atau mudah ditemukan. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa keempat dari metode pengumpulan data ini masing-masing memiliki keuntungan dan kerugiannya, tergantung dari pihak perusahaan akan menggunakan metode pengumpulan data yang paling sesuai dengan keadaan perusahaan saat ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas kuesioner dan observasi. Nah, di kuesioner ini penjelasannya itu digunakan ketika jumlah informasi yang kita kumpulkan itu terbatas atau sedikit dan juga harus ditentukan secara jelas. Dan juga itu diperoleh dari banyak orang, tanda kutip random, korespondennya, atau dari mereka yang berlokasi di berbagai tempat dan menginginkan untuk memverifikasi data dari sumber lain. Selanjutnya itu ada observasi. Nah, observasi ini digunakan untuk memverifikasi informasi yang dikumpulkan menggunakan pendekatan lain, serta untuk menentukan bagaimana sebuah sistem sesungguhnya bekerja. Oke, selanjutnya itu ada dokumentasi sistem. Nah, dokumentasi sistem itu menjelaskan bagaimana sistem yang diinginkan untuk bekerja. Di seluruh survei, proyek harus diperingatkan terhadap perbedaan antara operasi sistem yang diinginkan dan sebenarnya. Dokumentasi ini dibagi menjadi dua model. Yang pertama itu model fisik dan yang kedua itu model logika. Nah, model fisik itu mengilustrasikan bagaimana sebuah sistem berfungsi dengan menjelaskan aliran dokumen, proses-proses komputer yang dijalankan, orang-orang yang menjalankan, dan juga peralatan yang digunakan. Lalu yang kedua itu ada model logika. Nah, pada model logika ini berfokus lebih pada aktivitas mendasar yang dilakukan dan arus informasi, bukan pada proses fisik dalam mentransformasi dan menyimpan data. Lalu selanjutnya itu ada menentukan kebutuhan informasi. Nah, di sini penjelasannya adalah sebuah proses yang menantang karena kuantitas yang lengkap dan dari berbagai informasi harus dispesifikasi dan juga mungkin sulit bagi para pegawai atau pada orang umum untuk menyampaikan informasi yang mereka butuhkan. Atau bisa dibilang mereka mungkin mengidentifikasinya secara tidak tepat. Ringkasan dan kesimpulan kasus Shopper Smart. Analisis ekstensif atas sistem Shopper Smart saat ini dan proses utama bisnis mereka telah dilakukan. Setelah analisis tersebut, Ann Christie dalam sebuah konsultasi dengan Komite Pelaksanaan Sistem Informasi memutuskan bahwa dia ingin kantor pusat mengumpulkan data penjualan harian dari setiap toko, menganalisis penjualan hari sebelumnya,
akan membantu Shopper Smart beradaptasi dengan cepat atas kebutuhan pelanggan. Memberikan data penjualan ke para pemasok akan membantu menghindari habisnya persediaan dan kelebihan persediaan. Mengkoordinasikan pembelian di kantor pusat akan membantu Shopper Smart meminimalkan tingkat persediaan dan menegosiasikan harga grosir keseluruhan. Toko-toko akan mengirimkan pesanan secara elektronis pada hari pesanan tersebut dibuat. N meninjau sistem tersebut dengan Departemen Hukum dan pegawai bagian SIA dan yakin bahwa sistem tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum serta secara teknologi memungkinkan. Pihak manajemen puncak dan komite pelaksanaan sistem informasi akan memutuskan bagaimana mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk proyek besar ini dan akan memberitahukan semua penugasan pegawai ke manajemen dan personal sistem. Berikut ini adalah tabel pengujian kelayakan ekonomis dengan sistem SIA yang baru untuk Shopper Smart. Tim N melakukan studi kelayakan ekonomis dan menetapkan bahwa proyek tersebut menggunakan dana dengan sangat baik. Seperti yang diperlihatkan dalam tabel di atas, tim tersebut memperkirakan bahwa biaya pengeluaran awal untuk sistem tersebut adalah $5 juta. Hardware baru dan desain sistem awal masing-masing $2 juta, software $400.000, dan pelatihan, persiapan lokasi, dan perubahan sebesar masing-masing $200.000. Tim tersebut memperkirakan apa yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem tersebut selama umur ekonomis 6 tahun, dan juga apa saja yang akan dihemat sistem tersebut untuk perusahaan. Biaya yang terus timbul berikut ini telah diidentifikasi: peningkatan hardware, penambahan software, dan pembaharuan software, pemeliharaan sistem, penambahan personel untuk mengoperasikan sistem, biaya komunikasi, dan overhead. N menghitung penghematan per tahun dikurangi biaya tambahan yang terus timbul, dan kemudian menghitung penghematan kas setelah pajak untuk setiap tahun. Sistem senilai $5 juta tersebut dapat didepresiasikan selama periode 6 tahun. Contohnya, depresiasi untuk setahun pertama sebesar $1 juta mengurangi penghasilan bersih dalam jumlah yang sama. Oleh karena perusahaan tidak harus membayar pajak untuk nilai $1 juta dengan tarif pajak 34%, perusahaan mendapatkan tambahan penghematan sebesar $340.000 pada tahun pertama. Akhirnya, N menghitung penghematan bersih untuk setiap tahun. Shopper Smart memiliki biaya modal sebesar 10%. N menggunakan tarif itu untuk menghitung NPV investasi tersebut yang bernilai lebih dari $3 juta. IRR-nya adalah setinggi 25%. An menyadari seberapa menguntungkannya bagi perusahaan untuk meminjam uang dengan tarif 10% agar dapat menghasilkan pengembalian sebesar 25% dari uang yang dipinjamnya tersebut. Sebagai tambahan, pengembalian terjadi dalam 4 tahun. N berkesimpulan bahwa mereka yang menolak sistem baru tersebut takut pada perubahan dan pengaruhnya pada mereka secara personal. Guna mengatasi reaksi perilaku negatif ini, N bersusah payah untuk menjelaskan ke semua pegawai tentang bagaimana sistem baru tersebut akan bermanfaat bagi mereka secara individual dan perusahaan secara keseluruhan. Dengan persetujuan dari pihak manajemen, dia memastikan para pegawai bahwa mereka tidak akan kehilangan pekerjaan mereka dan bahwa semua pegawai yang terkena dampaknya akan dilatih kembali. Dia melibatkan 2 lawan yang paling vokal ke dalam aktivitas perencanaan perubahan sistem, dan segera mereka menjadi 2 pembela yang paling gigih untuk N. N membuat komite pelaksanaan dan diberi persetujuan untuk meletakkan para manajer dari semua departemen yang terkena dampak ke dalam komite tersebut. Rencana utama untuk mengembangkan sistem tersebut diformulakan, dan sistem tersebut dirinci menjadi beberapa proyek yang dapat dikelola dengan lebih baik. Proyek-proyek tersebut diurutkan prioritasnya, dan tim proyek dibentuk untuk memulai bekerja berdasarkan proyek dan prioritas tertinggi. Standar dokumentasi dikembangkan dan disepakati.